Baik, halo semua, perkenalkan nama saya Ivan Santobasa Sormin dengan NIM 073002000045 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengayakan dan klasifikasi batubara atau percontohan atau sampling batubara. Yang akan saya pilih salah satu yaitu percontohan. Nah, percontohan atau sampling adalah operasi pengambilan sebagian kecil yang jumlahnya cukup untuk dianalisis dari sesuatu yang jumlah atau berat atau volume besar sedemikian rupa sehingga proporsi atau distribusi kualitas yang diuji adalah sama antar keduanya, yaitu antara sampel dan keseluruhan yang jumlahnya besar. Adapun tujuan dari percontohan yaitu untuk mengumpulkan secara terkendali sejumlah material yang mewakili dari seluruh material dari lokasi pengambilan sampel, menentukan karakteristik pencucian, mendapatkan informasi tentang batubara yang datang dari tambang dan masuk pabrik pencucian, memeriksa kondisi batubara pada tempat-tempat tertentu selama material tersebut bergerak di dalam pabrik hingga dapat dibandingkan dengan syarat optimum dan menentukan karakteristik fisik atau kimia dari produk yang dihasilkan seperti kandungan air, abu, sulfur, dan sebagainya. Nah, selanjutnya syarat-syarat percontohan. Itu diantaranya yang pertama, contoh yang diambil tidak boleh lapuk. Yang kedua, pengambilan contoh pada singkapan harus dibersihkan dahulu dari bagian yang sudah lapuk. Nah, yang ketiga, jumlah contoh yang diambil dibungkus dengan rapat. Kemudian yang keempat, tiap contoh ditandai dengan pemberian label atau nomor. Sampling yang baik adalah yang dilakukan dengan akurat dan presisinya tinggi. Sebagai contoh mewakili seluruh populasi dengan baik, jumlah contoh yang terambil harus dapat ditangani. Kemudian kesalahan sampling dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu statistical distribution error yang bergantung kepada material yang diambil sampelnya dan merupakan variabel acak. Yang kedua itu operating error, di mana dapat diklasifikasikan menjadi sistematik, yaitu oleh hilangnya material dalam bentuk debu atau karena kontaminasi debu. Yang kedua itu change, yaitu refleksi dari variabel yang ada pada kesalahan sistematik. Yang ketiga itu accidental, yang disebabkan karena kesalahan yang timbul pada saat penanganannya. Nah, selanjutnya percontohan berdasarkan lokasi. Itu yang pertama endapan situ, di mana pengukuran inti, singkapan dan outcrop, kemudian sumuran dan paritan. Yang kedua itu run of mine, yaitu sampling material yang datang dari tambang, dump truck, ban berjalan, lori atau cara lainnya. Selanjutnya percontohan berdasarkan jenis alat, yang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama manual, yaitu hanya layak untuk kapasitas kecil, ukuran material relatif kecil, dan umumnya digunakan pada lot yang diam seperti stockpile. Pada belt conveyor manual, sampling umumnya dilakukan setelah belt conveyor dihentikan. Yang kedua itu mekanis, yaitu pengambilan contoh batubara menggunakan alat-alat mekanis. Alat samplingnya disebut sample cutter, atau yang pertama fall in stream cutter, yang kedua cross belt cutter. Kemudian untuk metode pengambilan contoh batubara, yaitu yang pertama percontohan pada belt kondisi diam, yaitu cara yang baik karena contoh yang diambil di sini mempunyai peluang yang sama untuk dilakukan dengan menggunakan rangka atau sampling frame yang dipasang pada belt. Yang kedua itu percontohan pada aliran material jatuh. Itu karena keterbatasan kemampuan manusia, sampling ini hanya mungkin dilakukan pada aliran material yang berkapasitas kecil pada titik di mana aliran material jatuh ke bawah. Kemudian ukuran material sebaiknya tidak besar dari 50 mm. Pengambilan contoh dari truk atau lori yang sedang dituangkan dianggap sampling yang pada aliran jatuh. Yang ketiga itu sampling pada permukaan belt bergerak. Pengambilan contoh batubara secara manual dari permukaan belt yang sedang bergerak dengan kecepatan serta kapasitas laju angkut atau flow rate yang tinggi dan dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama serta frekuensi pengambilan yang cukup tinggi. Tidak mudah dilakukan karena sangat berbahaya, oleh sebab itu sedapat mungkin dihindari. Yang keempat itu percontohan pada area permukaan yang terpotong-potong. Situasi ini diterapkan ketika melakukan sampling dari bucket, front end loader, grab yang dipergunakan selama transshipment dari tongkang ke kapal laut dan sebagainya. Nah, kemudian untuk soal yang kedua itu jelaskan proses pemisahan batubara menggunakan dense medium cyclone atau flotasi. Nah, di sini saya akan memilih flotasi.
Flotasi. Flotasi adalah pengapungan, di mana flotasi merupakan suatu proses pemisahan suatu zat dari zat lainnya pada suatu cairan atau larutan berdasarkan perbedaan sifat permukaan dari zat yang bersifat hidrofilik tetap berada fase air, sedangkan zat yang bersifat hidrofobik akan terikat pada gelembung udara dan akan terbawa ke permukaan larutan dan membentuk buih sehingga dapat dipisahkan dari cairan tersebut. Tujuan dari prinsip flotasi atau pencucian batubara ini adalah untuk memisahkan batubara dengan pengotornya. Batubara yang dihasilkan banyak mengandung pengotor, maka akan menurunkan kualitas yang berdampak pada nilai jual di pasaran. Karena salah satu aspek yang menyatakan bahwa batubara berkualitas baik yaitu mengandung sulfur sedikit. Apabila hasil dari pencucian batubaranya mengandung sulfur yang tinggi, maka kualitas batubara tersebut tidak baik, dan begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya reagen flotasi. Selama proses berlangsung, gelembung udara harus kuat dan stabil untuk membawa serta mineral hidrofobik ke permukaan bulk, sehingga di permukaan beberapa bahan kimia untuk mencapai kondisi tersebut yang dinamakan reagen flotasi. Reagen-reagen yang digunakan adalah batubara memiliki sifat apung alami dan sistem reagen yang lebih sederhana. Lebih dari 80% batubara umpan akan menjadi konsentrat. Yaitu kolektor merupakan senyawa organik yang digunakan untuk mengubah mineral tertentu bersifat hidrofobik sehingga dapat menempel pada gelembung udara. Ketiga itu frother. Reagen ini ditambahkan untuk menurunkan tegangan permukaan pada interface air udara sehingga membentuk gelembung yang relatif lebih stabil, juga meningkatkan kinetika flotasi. Contoh frother adalah metil isobutil karbonil atau MEBC. Regulator atau modifier. Penambahan regulator berfungsi untuk meningkatkan kinerja kolektor menjadi lebih selektif terhadap mineral tertentu. Regulator dibagi menjadi 3 jenis, yaitu aktivator, depressant, dan pH modifier. Nah, untuk jenis flotasi berdasarkan prosesnya, yaitu yang pertama flotasi bulk, yaitu flotasi ini dilakukan untuk biji yang memiliki sekelompok mineral berharga sehingga dihasilkan konsentrat yang terdiri sekelompok mineral berharga tersebut dengan kadar yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi konsentrat yang terbentuk hanyalah satu jenis. Yang kedua itu flotasi diferensial, yaitu proses lanjutan dari flotasi bulk. Setelah dapatkan konsentrat pada flotasi bulk, dilakukan kembali proses flotasi dan kemudian akan menghasilkan konsentrat dengan kandungan satu jenis mineral berharga yang kadarnya pun lebih tinggi daripada konsentrat bulk. Misalnya ada 3 kelompok mineral berharga dalam konsentrat bulk, maka konsentrat yang dihasilkan pada flotasi diferensial terdiri dari 3 jenis dengan kandungan masing-masing satu mineral berharga. Yang ketiga itu flotasi selektif, yaitu sama-sama terdiri dari kelompok mineral berharga, tapi yang membedakannya dengan flotasi bulk adalah pada konsentrat yang dihasilkan. Mineral berharga dalam flotasi selektif sudah terpisah dalam masing-masing konsentrat, sama seperti pada konsentrat yang dihasilkan dalam flotasi jenis diferensial. Selanjutnya mesin flotasi. Pertama, mekanis terdiri atas poros berongga vertikal yang digerakkan secara mekanis berpasangan dengan suatu pengaduk atau impeller. Kedua itu pneumatik, merupakan mesin flotasi yang bekerja berdasarkan peniupan udara dari luar ke dalam sel dan tidak memiliki pengaduk dan tergantung pada udara kompresi untuk mengaduk dan atau mengariasi full. Yang ketiga itu separator buih, menggunakan sistem pengumpan yang terletak di tengah tangki dan umpan dimasukkan ke dalam gumpalan buih meminimalkan jarak angkut konsentrat. Yang keempat itu flotasi kolom, itu terjadi dalam aliran arus yang berlawanan dari gelombang udara dan diseluri dalam tangki kolong yang cukup tinggi. Kemudian keuntungan dan kerugian metode flotasi, yaitu yang pertama untuk keuntungannya cocok digunakan untuk pemisahan mineral-mineral sulfida. Yang kedua, hampir semua bahan galian dapat dipisahkan dengan proses flotasi. Yang ketiga, sifat permukaan dapat dikontrol dan diubah-ubah dengan reagen flotasi. Untuk kerugiannya itu yang pertama, metodenya rumit, biaya mahal, dan dipengaruhi oleh slim. Nah, untuk soal yang ketiga itu yaitu perusahaan tambang batubara X menerima pesanan batubara dengan tonase 400.000 ton per bulan, kalori 4.700 kilokalori per kilogram, kadar abu maksimum 7% dan kadar sulfur maksimum 1%. Perusahaan ini memiliki 2 pit yang masing-masing
memiliki kalori dan kadar abu yakni 5.200 kilokalori dan 6% di pit A dan 4.400 kilokalori per kilogram di pit B. Sedangkan batu bara pada pit A sebesar 4 juta ton dan di pit B 12 juta ton. Bila perusahaan X tersebut melakukan pencampuran atau blending, maka kita menentukan berapa ton per bulan batu bara yang diambil dari pit A dan pit B. Dan yang kedua, berapa lama usia tambang tersebut dengan produksi per bulan 400.000 ton dengan skema pencampuran. Jadi kita lihat data-datanya itu pesanan batu bara perusahaan X yaitu 400.000 ton per bulan. Untuk kalorinya 4.700 kilokalori per kilogram, kadar abu maksimumnya 7%, kadar sulfur maksimumnya 1%. Untuk di pit A itu kalorinya 5.200 kilokalori per kilogram, kadar abunya 6%, dan cadangannya itu 4 juta ton. Di pit B itu kalorinya 4.400 kilokalori per kilogram, kadar abu 0%, cadangannya 12 juta ton. Nah, di sini dilakukan metode pencampuran atau blending. Yang ditanya tadi berapa ton per bulan batu bara yang diambil dari pit A dan pit B. Dan yang kedua, berapa lama usia tambang dengan produksi per bulan 400.000 ton dengan skema pencampuran atau blending. Nah, kita ibaratkan X tambah Y sama dengan 400.000. Y-nya menjadi 400.000 dikurang X. Ini merupakan persamaan pertama. Kemudian 5.200X ditambah 4.400Y sama dengan 400.000 dikali 4.700 merupakan persamaan kedua. Nah, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, dimana nilai Y kita masukkan menjadi 5.200X ditambah 4.400, Y nya menjadi 400.000 dikurang X sama dengan 1.880.000.000. 5.200X ditambah 1.760.000.000 dikurang 4.400X sama dengan 1.880.000.000. 5.200X dikurang 4.400X sama dengan 1.880.000.000 dikurang 1.760.000.000. 800X sama dengan 120 juta menjadi X sama dengan 120 juta dibagi 800 menjadi nilai X sama dengan 150.000 ton per bulan. Nah, nilai X ini kita substitusikan ke persamaan pertama, di mana Y tadi 400.000 dikurang X menjadi 400.000 dikurang 150.000. Jadi Y sama dengan 250.000 ton per bulan. Nah, untuk jumlah ton per bulan batubara yang diambil itu X tambah Y sama dengan Z yang merupakan kita buat sebagai persamaan pertama, kemudian AX tambah BY sama dengan CZ yang merupakan persamaan kedua. Tadi untuk pit A itu terdapat 5.200 kilokalori per kilogram atau 150.000 ton yang kita cari pada soal sebelumnya. Yang untuk B nya itu 4.400 kilokalori per kilogram atau sama dengan 250.000 ton. Nah, yang diminta perusahaan pesanannya itu 4.700 kilokalori per kilogram sama dengan 400.000 ton. Maka untuk mendapatkan permintaan pasar dengan hasil kalori 4.700 kilokalori per kilogram tersebut sebanyak 400.000 ton, memerlukan batu bara A 5.200 kilokalori per kilogram sebanyak 150.000 ton dan batu bara B yang 4.400 kilokalori per kilogram sebesar 250.000 ton. Ini untuk menghitung kadar abu setelah blending atau pencampuran yaitu 150.000 ton dikali 7% dan 250.000 ton dikali 0% sama dengan 400.000 dikali X. Nah, 10.500 ditambah 0 sama dengan 400.000 dikali X, sehingga X sama dengan 10.500 dibagi 400.000 sama dengan 0,02625 atau 2,625%. Maka dapat diketahui bahwa batubara tersebut memiliki kadar abu sebesar 2,625%, sehingga batubara hasil blending tersebut dapat dikirim ke konsumen sesuai permintaan. Nah, yang tadi kadar abunya itu di pit A, sekarang di pit B. Nah, 150.000 ton dikali 7% ditambah 250.000 ton dikali 6% sama dengan 400.000 dikali X, sehingga 10.500 ditambah 15.000 sama dengan 400.000 dikali X. X menjadi 25.500 dibagi 400.000
yang menjadi 6,375%. Maka dapat diketahui bahwa batubara tersebut memiliki kadar abu sebesar 6,375%, sehingga batubara hasil blending tersebut dapat dikirim ke konsumen sesuai permintaan. Ini merupakan hasil dari pit B. Nah, untuk usia tambang tadi diketahui bahwa cadangan di pit A 4 juta ton, menjadi cadangan di pit B 12 juta ton. Nah, tadi untuk produksinya pit A itu 150.000 ton per bulan dan pit B 250.000 ton per bulan. Nah, untuk pit A itu, untuk usia tambang di pit A itu 4 juta dibagi 150.000 ton per bulan, yang hasilnya itu 26,67 bulan. Yang kedua itu untuk pit B itu 12 juta dibagi 250.000 ton per bulan, sehingga umur tambang di pit B itu 48 bulan. Sekian presentasi saya, terima kasih.